wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar diskusi untuk kelompok 2 ya, tentang laporan audit. Jadi kita akan tahu apa sih itu laporan audit, kemudian apa contoh dari laporan audit dan isinya apa sih yang ada di dalam laporan audit. Ini akan dikemukakan oleh kelompok 2. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini lancar dan tidak ada gangguan. Oke, silakan dimulai dari kelompok 2. Mangga, silakan share screen-nya. Bu, mohon maaf, ini si Putri belum join, Bu. Belum bisa join. Siapa? Putri Alivia. Putri Alivianya mau presentasi ya, lagi hadir atau enggak? Hadir, Bu, cuman ini masih belum bisa join. Oh gitu. Yang kenapa Putri belum bisa join? Ada kendalanya, Bu, dia yang buat itu joinnya nggak muncul. Tidak muncul. Gitu. Iya, Bu, makanya itu belum. Yang punya file, tapi kan filenya udah ada di yang lain. Bunda mana? Silakan share ke anggota kelompok yang lain, share screen-nya, boleh? Iya, maaf. Saya tidak lagi subscribe. Bunda kelihatan, Bunda bisa. Ini kelihatan. Maaf ya, ada yang mau ikutan kuliah. Namanya siapa ini? Yang mau ikutan kuliah ini namanya siapa? Lupa. Namanya Anya. Ya. Kalau Tenca masih bobo. Tenca kok benar rumahnya beda? Iya, rumahnya beda. Kenapa ya? Dia pakai beton ya. Iya. Enggak deh. Enggak deh. Benar rumahnya mungkin. Udah. Ntar Bunda lagi nunggu Putri, kakak Putri. Kok kapot? Yang udah masuk belum Putri? Putri masih gangguan, Bu, dia. Putri Alivia ya? Iya, Bu, Putri Alivia. Invite. Ya, kok ngomong kayak bapak-bapak? Mau bapak-bapak sponsor? Enggak banyak. Kalau cewek, kalau perempuan banyak. Kalau ini 6 hilang. Kenapa Dede ada di situ? Udah dari sana. Udah belum ngajinya, Dede? Belum. Udah. Ngajinya sampai huruf apa? Ya Allah. Sampai huruf apa Dede ngajinya? Ntar nunggu itu dulu. Udah saya undang padahal. Atau yang lain bisa mulai duluan atau gimana? Silakan mulai duluan yang lain. Sebentar, Bu. Ya, share screen dulu aja.
Nah, udah silakan Udah kelompok muncul 2. ya, Bu? Ya, udah muncul. Mangga siapa duluan? Presentasi. Oke, Bu, saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Aditya Pratama, ada Agitawati, ada Iis Sakinah, dan ada Putri Alivia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai topik kita hari ini, yaitu laporan audit. Mungkin bisa di next, Iis. Lemot ya. Mungkin teman-teman bisa ngeliat juga PPT yang udah kami kasih di grup. Yang pertama itu berkaitan dengan laporan audit. Nah, sebenarnya apa sih laporan audit itu? Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan audit. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya memiliki beberapa aspek di dalamnya. Nah, untuk laporan audit sendiri ini ada beberapa jenis pengertian. Yang pertama itu menurut Boynton-Jones Scale. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dan ada pendapat lagi dari Mulyadi. Laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan audit. Nah, dari beberapa definisi ataupun pengertian di atas dapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan laporan audit atau audit report yaitu laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Nah, jadi dalam laporan audit ini ada beberapa opini. Yang pertama adalah pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat atau unqualified claim, wajar dengan syarat, qualified opinion, menolak dengan memberikan pendapat, adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali, atau disclaim. Jadi pada intinya itu laporan audit adalah sebuah media bagaimana auditor itu dapat memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. PPT-nya belum jalan ya. Oke, ya, mungkin selanjutnya akan membahas mengenai bagan. Nah, di situ kan teman-teman bisa ngeliat ya ada bagan tentang yang pertama itu adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian standar. Nah, di dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian standar ini ada dua macam. Pertama ada bagian laporan wajar tanpa pengecualian standar untuk entitas non-publik dan juga ada publik. Nah, di dalam entitas non-publik ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada judul laporan, alamat laporan audit, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, nama dan alamat KAP, dan tanggal laporan audit. Nah, laporan audit ini digolongkan ke dalam dua hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu entitas non-publik dan juga dari publik. Nah, di judul laporan itu, standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen.
Sebagai contoh, judul yang tepat mencakup laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen. Kewajiban mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak. Yang kedua adalah alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, ataupun dewan direksi perusahaan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, telah menjadi suatu kebiasaan mengalamatkan laporan ini kepada dewan direksi dan para pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor independen terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah paragraf pendahuluan. Paragraf utama laporan ini menunjukkan 3 hal. Pertama, laporan itu membuat suatu pernyataan yang sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Pernyataan ini dibuat untuk membedakan laporan audit dari laporan hasil kompilasi ataupun laporan review. Yang kedua, paragraf ini menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca, start periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kata-kata tentang laporan keuangan dalam laporan audit harus identik dengan yang digunakan oleh manajemen pada laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga itu, paragraf pendahuluan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan itu berdasarkan audit. Tujuan dari pernyataan-pernyataan ini adalah untuk mengkomunikasikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang tepat, dan membuat pengukuran serta pengungkapan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan untuk mengklasifikasikan peran manajemen serta auditor. Lalu ada tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Nah, kedua tanggung jawab ini tuh ada perbedaannya. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan pelanggaran pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang mencukupi untuk penyajian laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang bersifat material akibat kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Pada bagian tanggung jawab auditor berisi 3 bagian, yaitu paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di umum di AS. Jadi, untuk materi ini kita mengambil contoh itu dari buku Pendekatan Integrasi edisi ke-15 yang dari Amerika Serikat. Audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material atau material misstatement. Istilah keyakinan yang memadai digunakan untuk menunjukkan bahwa audit tidak dapat diharapkan menghapus seluruh kemungkinan adanya salah saji yang materialistis dalam laporan keuangan. Lalu ada nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasikan kantor akuntan publik atau KAP ataupun praktisi yang melaksanakan audit. Biasanya dalam nama dan alamat KAP ini akuntan publik karena keseluruhan bagian dari kantor akuntan publik mempunyai tanggung jawab hukum dan memiliki profesionalitas untuk memastikan bahwa kualitas audit memenuhi standar profesional. Jadi nama dan alamat KAP ini mencantumkan hal-hal yang mengidentifikasikan mengenai kantor akuntan publik ataupun praktisi yang melaksanakan tugas auditor. Lalu ada tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini merupakan hal yang penting bagi para pemakai laporan karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview atas peristiwa-peristiwa yang penting terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Next. Ya, selanjutnya ada bagian laporan audit wajar tanpa pengecualian standar perusahaan publik. Nah, kalau tadi kita membahas entitas non-publik, sekarang kita akan membahas bagaimana bagian dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian pada perusahaan publik.
Sebenarnya ini kode perusahaan publik itu lebih baku istilahnya, dalam artian lebih singkat. Yang pertama ada paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, dan paragraf pendapat. Nah, pada paragraf pendahuluan ini ataupun pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama dalam laporan audit. Nah, dalam paragraf pendahuluan ini atau paragraf pengantar ini terdapat 3 hal. Yang pertama, tipe jasa yang diberikan auditor, objek yang diaudit itu seperti apa, dan yang ketiga yaitu pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Yang kedua, paragraf ruang lingkup. Pada paragraf ini berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan auditor, dan paragraf pendapat berisi ataupun pendapat ruang lingkup ini berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan. Dan yang terakhir adalah paragraf pendapat. Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Dalam semua hal yang material, didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, jadi pada bagian ini kita sama-sama tahu jika pada bagian laporan keuangan audit wajar tanpa pengecualian baik entitas non-publik maupun entitas publik itu memiliki beberapa kesamaan dan juga beberapa perbedaan. Dalam hal sewajarnya itu, keduanya ini tentu memiliki kesamaan. Mungkin yang membedakan adalah dari segi kebijakan dan kepentingan masing-masing. Karena tentunya entitas non-publik dan entitas publik itu memiliki sebuah sistem kebijakan dan juga kepentingan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, di sini bentuk dari laporan audit yang disajikan tentu memiliki perbedaan. Ya, mungkin selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada bagian laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, di sini saya mendapatkan ini tuh dari buku Auditing dan Jasa Assurance edisi ke-15. Di sini kan dia menjelaskan mengenai bagaimana laporan terpisah itu yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Di sini untuk perusahaan publik yang ada di USA, United States of America. Di sini yang pertama itu ada paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, paragraf definisi, paragraf keterbatasan yang melekat, paragraf pendapat, dan paragraf referensi silang. Nah, pada paragraf pendahuluan ini, berisi tentang bagaimana manajemen bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan dan untuk menilai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang tercantum dalam manajemen report. Nah, jadi pada intinya itu, pada paragraf pendahuluan ini, manajemen itu menjelaskan bagaimana dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian internal mengenai pelaporan keuangan yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua itu mengenai paragraf ruang lingkup. Nah, pada paragraf ruang lingkup ini berisikan pemahaman tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan, penilaian risiko, bahwa ada kelemahan yang material, pengujian dan pengevaluasian atas rancangan, serta efektivitas operasi pengendalian internal berdasarkan penilaian risiko. Jadi pada intinya, paragraf ruang lingkup ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Terus ada paragraf definisi. Nah, perusahaan atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak, menyangkut reliabilitas pelaporan keuangan dan penyiapan umum.
Pada paragraf definisi ini menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur yang ada pada pelaporan keuangan tersebut. Seperti yang pertama, bersangkutan dengan penyelenggaraan catatan yang dalam rinciannya yang masuk akal, kepastian yang layak bahwa transaksi dicatat bagaimana mestinya, guna memungkinkan penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan juga memberikan kepastian yang layak mengenai pencegahan atau pendeteksian yang tepat waktu atas akuisisi. Jadi pada paragraf definisi ini lebih menjelaskan ke bagaimana pengendalian internal itu dalam sudut pandang pelaporan keuangan yang meliputi kebijakan dan prosedur. Lalu yang terakhir itu ada paragraf keterbatasan yang melekat. Pada paragraf ini, pengendalian internal atas pelaporan keuangan mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Selain itu, proyeksi setiap evaluasi atas efektivitas pada periode di masa depan juga mempunyai resiko bahwa pengendalian internal dapat menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi atau tingkat kepatuhan pada kebijakan atau prosedur mungkin menurun. Terus ada paragraf pendapat. Menurut pendapat ini, auditor memberikan pendapat bagaimana laporan keuangan diselenggarakan dalam perusahaan. Contohnya, menurut pendapat kami, Webstroke Company menyelenggarakan dalam semua hal yang material pengendalian internal efektif atas laporan keuangan per 31 Desember 2013 berdasarkan kriteria COSO. Itu contoh kalimat pendapat dalam paragraf pendapat yang diberikan oleh auditor. Terus ada paragraf referensi silang. Nah, pada paragraf referensi silang ini berkaitan dengan bagaimana auditor itu juga melakukan audit. Contohnya ini mungkin bisa dibuka yang punya bukunya di halaman 60. Kami juga telah mengaudit sesuai dengan standar dari Public Company Accounting Oversight Board Amerika Serikat. Neraca konsolidasi Webstroke Company Inc. per 31 Desember 2013 dan masing-masing dari 3 tahun dalam periode yang berakhir 31 Desember 2013. Jadi pada intinya, pada paragraf referensi silang ini, auditor itu menjelaskan bagaimana dia juga mengaudit laporan keuangan itu sesuai dengan standar dari Public Company Accounting, atau istilahnya itu adalah dari badan yang menaungi pengauditan laporan tersebut. Ya, mungkin next. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Oke. Nah, jadi pada laporan audit wajar tanpa pengecualian dan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Nama lainnya itu unqualified opinion with explanatory language. Nah, pada opini ini akan diberikan oleh akuntan publik jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Nah, misalnya itu, pendapat sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Adanya keadaan-keadaan yang luar biasa, di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. Lalu, contoh lainnya, keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. Kemudian, data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh lembaga yang bertanggung jawab, namun tidak disajikan atau tidak direview. Nah, penyebab pentingnya penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian menurut ICPA dan PCAOB. Jadi ICPA itu merupakan lembaga akuntan yang ada di Amerika Serikat. Dan juga PCAOB adalah Dewan Pengawas Akuntan Publik yang ada di USA. Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip
prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Jadi going concern itu adalah kelangsungan usaha itu untuk kedepannya. Nah, ada juga situasi dalam keraguan atas kelangsungan hidup itu tidak begitu khusus, di mana kemampuan perusahaan untuk menjaga kelanjutan usaha perlu dipertanyakan. Nah, dalam mempertahankan hidupnya, sebagai contoh, terdapat satu atau dua faktor di bawah ini yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup. Nah, contohnya itu yang pertama, kerugian usaha yang besar secara berulang atau berkurangnya modal kerja. Yang kedua, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga, kehilangan pelanggan utama. Terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir. Dan juga masalah perburuan yang tidak biasa. Lalu yang ketiga adalah auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Apa sih maksudnya dengan setuju di sini? Nah, menurut peraturan 203 dari Kode Etik Profesi AICPA menyatakan bahwa dalam keadaan tidak biasa, penyimpangan dari standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan yang dibentuk oleh AICPA untuk menetapkan standar akuntansi tidak harus menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Tetapi, untuk membenarkan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan dalam paragraf-paragraf terpisah dalam laporan auditing bahwa dalam keadaan tersebut, hasil yang menyesuaikan dapat terjadi jika tetap berpegang pada standar akuntansi yang berlaku. Yaitu adalah penekanan pada suatu hal. Nah, dalam keadaan tertentu, mungkin akuntan publik ingin memberikan penekanan pada hal-hal spesifik mengenai laporan keuangan yang diperiksanya. Meskipun dia bermaksud untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, umumnya penjelasan tersebut dipisahkan pada paragraf tersendiri di tengah-tengah laporan. Nah, beberapa penjelasan yang biasa dianggap perlu oleh auditor untuk dinyatakan dalam laporannya adanya transaksi yang signifikan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca, dan penjelasan mengenai masalah akuntansi yang mempengaruhi daya banding laporan keuangan tahun ini dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi pada penekanan atas suatu hal ini adalah bagaimana auditor memberikan suatu pendapat atau penekanan dalam suatu hal yang dia anggap itu spesifik. Kemudian laporan yang melibatkan auditor lain. Jika akuntan publik menyerahkan sebagian tanggung jawabnya ataupun tanggung jawab auditingnya kepada akuntan publik lain yang merupakan hal yang lazim jika kliennya memiliki beberapa perusahaan anak dan divisi yang tersebar luas. Auditor lain tersebut tetap bertanggung jawab atas hasil kerja dan laporannya dalam menghadapi konsekuensi yang mereka terima nantinya. Next. Ya, sini ada konsistensi dan komparabilitas. Mungkin akan dijelaskan oleh Agita. Agitanya ada? Nggak ada, baik. Saya yang pegang. Oke, di sini ada konsistensi dan komparabilitas. Laporan audit harus menunjukkan keadaan di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam perusahaan. Laporan keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan ataupun diterapkan dalam periode sebelumnya. Nah, untuk menelisik lebih jauh, kita harus paham dulu nih apa arti dari konsistensi. Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Perubahan kadang dimungkinkan dan dibenarkan agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan organisasi yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan.
Nah, konsistensi ini sangat diperlukan untuk mendukung komparabilitas laporan keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, bila laporan keuangan telah menerapkan konsistensi, sebagaimana mestinya pada laporan keuangan audit tidak perlu menyebutkan frase konsistensi ini. Penerapan semestinya standar kedua ini menuntut auditor untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Next is Nah, contoh yang mempengaruhi konsistensi dan membutuhkan paragraf penjelas. Yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi, yang kedua perubahan entitas pelaporan, dan yang ketiga ada koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi konsistensi dan membutuhkan paragraf penjelas, di mana paragraf penjelas ini diberikan oleh auditor saat melakukan auditing. Nah, di sini ada 3 hal: perubahan prinsip akuntansi, perubahan entitas pelaporan, dan koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan berikutnya, next is selanjutnya ada perubahan yang tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit. Jadi ada beberapa perubahan yang nggak perlu dimasukkan dalam laporan audit. Yang pertama itu mengenai perubahan estimasi, yang kedua koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, yang ketiga variasi format dan penyajian informasi keuangan, dan yang keempat perubahan yang terjadi akibat transaksi yang sangat berbeda. Jadi mungkin itu perubahan yang tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Alivia. Terima kasih, Adit. Oke, yang selanjutnya adalah penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Nah, kenapa di sini dibahas mengenai penyimpangan dari laporan audit? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Adit sebelumnya, bahwa dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian itu artinya dalam laporan audit itu sudah disajikan secara benar, baik menurut GAAP ataupun dalam penghitungannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kondisi yang memerlukan penyimpangan diikhtisarkan secara singkat. Yang pertama adalah ruang lingkup audit yang dibatasi. Nah, jadi dalam hal ini itu para audit itu dibatasi dalam melakukan auditnya, misalnya seperti para audit itu dibatasi untuk melakukan pemeriksaan atas piutang usaha ataupun pemeriksaan terhadap aset dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ruang lingkupnya itu terbatas hanya pada laporan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Maksudnya adalah laporan yang tersaji itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang misalnya seperti dalam GAAP itu kan diharuskan untuk menggunakan biaya historis untuk aset tetap, tetapi oleh perusahaan menggunakan biaya pengganti. Nah, otomatis di sini kan laporan keuangannya tersaji tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu yang ketiga itu auditor tidak independen atau tidak berdiri sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat jenis-jenis laporan pendapat. Itu sebenarnya itu hanya ada 3.
Yang pertama itu laporan pendapat wajar, yang kedua itu laporan pendapat tidak wajar, yang ketiga itu menolak memberikan pendapat. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk laporan pendapat wajar dengan pengecualian, ini dapat diterbitkan apabila pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi berlaku umum dan diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Nah, yang kedua itu pendapat tidak wajar. Nah, dalam hal ini digunakan apabila laporan disajikan itu tidak wajar dalam hal materialistis. Digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga itu adalah menolak memberikan pendapat. Nah, ini itu termasuk dalam penyimpangan terhadap nilai materialistis yang sangat-sangat riskan atau sangat-sangat berpengaruh bagi pengambil keputusan. Juga disajikan apabila terjadi auditor itu kurang memiliki pengetahuan, dalam arti auditor tidak diberikan ruang lingkup yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan akuntansi tersebut. Dan juga di sini auditor juga berhak untuk memberikan penolakan pendapat apabila dalam perusahaan tersebut diperiksa oleh lebih dari satu auditor atau auditornya itu tidak independen. Yang keempat itu ada pendapat wajar tanpa pengecualian standar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh adik sebelumnya, pendapat wajar ini diterbitkan apabila laporan keuangan sudah disajikan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, dan biasanya ini tidak melibatkan materialistis atau tidak begitu materialistis. Yang terakhir itu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Nah, di sini itu sama seperti yang nomor 4 tadi. Dia sudah menyajikan secara benar laporan keuangannya dan tidak begitu bernilai materialistis atau tidak begitu mempengaruhi terhadap para pengambil keputusan dari pembaca laporan tersebut. Namun pihak auditor ini beranggapan bahwa perlunya untuk menambahkan kata-kata penjelas dalam laporan tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah materialitas. Nah, dalam hal ini itu materialitas adalah suatu tolak ukur yang digunakan oleh pihak audit untuk menentukan apa jenis laporan yang harus dikeluarkan, apa itu laporan wajar dengan pendapat atau laporan wajar tanpa pendapat, ataupun tidak memberikan pendapat. Lanjut. Oh iya, ini tadi pengertiannya ya. Lanjut. Nah, terus ada 3 tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang diterbitkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Maksudnya itu adalah terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan itu secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Nah, maksudnya ini laporan yang salah saji itu tidak mengandung material atau dalam nilai, maksudnya tidak berhubungan dengan nilai-nilai dari nilai-nilai dari total aset misalnya atau dari akun-akun lainnya, sehingga tidak mempengaruhi para pengambil keputusan dalam menentukan keputusannya. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan. Nah, dalam hal ini jumlahnya material namun tidak memperburuk. Misalnya
suatu salah saji ini laporan keuangannya itu tidak begitu besar jumlahnya, jumlah salah sajinya, atau tidak begitu terlalu terlihat perbedaannya. Lalu yang ketiga adalah jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Nah, dalam hal ini tingkat materialitas yang tinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka melakukan laporan keuangan secara keseluruhan. Maka laporan untuk menolak memberikan pendapat harus diberikan oleh pihak audit. Lanjut. Nah, dalam menilai materialitas di sini ada 3 yang harus dipertimbangkan oleh para audit dalam menentukan apakah itu termasuk tidak materialitas atau sangat materialitas. Yang pertama adalah jumlah dolar dibandingkan dengan dasar tertentu. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa jumlah dolar itu setiap hari atau setiap waktu itu selalu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dalam hal untuk menentukan apakah jenis akun yang salah saji itu materialitas atau tidak, itu harus ditentukan dari jumlah dolar. Misalkan dolar dibandingkan rupiah, itu berapa rupiah. Nah, untuk banyaknya rupiah itu baru yang nantinya akan menentukan apakah akun yang salah saji itu termasuk tidak materialitas, atau sangat materialitas. Misalnya, untuk perusahaan kecil, 10 dolar itu sangat berarti bagi perusahaan yang memiliki pendapatan rendah, tetapi sangat tidak materialistis bagi perusahaan yang pendapatannya tinggi, kan? Oke, yang kedua itu dapat diukur. Maksudnya adalah sebelum menentukan apakah itu jenis materialitas yang termasuk materialitas, tidak materialitas, atau sangat materialitas, itu adalah kita harus mengukur apakah salah akun itu dapat diukur secara nyata. Misalnya seperti aset ini nilainya 10 juta. Untuk perusahaan besar, 10 juta ini mungkin tidak ada apa-apanya, tapi untuk perusahaan kecil, 10 juta ini mungkin sangat materialistas. Lalu yang ketiga itu adalah sifat pos. Sifat pos ini mengandung arti bahwa kesalahan tersebut itu diakibatkan oleh apa? Misalnya salah pos yang seharusnya asuransi dibayar di muka, namun oleh pihak perusahaan di pos menjadi beban asuransi. Nah, dalam hal ini kan nilai materialitasnya itu tidak terlalu berpengaruh karena nilainya sama, hanya pada sifat salah pos. Nah, dalam hal ini juga berarti perusahaan melakukan kesalahan dalam prinsip-prinsip akuntansi. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Nah, di sini tuh untuk pertama ini ada ruang lingkup auditor yang telah dibatasi, seperti yang telah dijelaskan oleh Putri sebelumnya. Nah, dalam ruang lingkup ini, kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Nah, yang pertama ini ada pembatasan yang disebabkan oleh klien. Untuk pembatasan ini, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Dalam kasus seperti ini, standar auditing menyarankan menolak memberikan pendapat bila materialitasnya diragukan. Nah, untuk yang kedua, ada pembatasan yang disebabkan yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Nah, untuk pembatasan ini, maka ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian mungkin akan diterbitkan.
Kasus yang paling umum terjadi yang menyebabkan pembatasan ini adalah penugasan yang disepakati setelah tanggal neraca klien. Nah, untuk kedua jenis pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi interpretasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi atau pengecualian ruang lingkup dan pendapat audit, atau menolak memberikan pendapat, tergantung pada materialitasnya. Dua jenis pembatasan yang terkadang diberlakukan oleh klien pada ruang lingkup auditor berkaitan dengan observasi fisik persediaan serta konfirmasi piutang usaha, tetapi jenis pembatasan lainnya juga dapat terjadi. GAAP. Nah, di sini apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan pengguna laporan karena laporan keuangan tersebut penyusunannya tidak sesuai dengan GAAP atau PSAK dan klien tidak mampu atau tidak bersedia mengoreksi salah saji itu, maka auditor harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian dan pendapat tidak wajar, tergantung dari tingkat materialitas dari item yang dipertanyakan tersebut, dan pendapat tersebut harus jelas. Nah, apabila klien gagal menampilkan informasi yang wajib disampaikan agar ia dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar, baik menampilkan informasi tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan terkait, maka merupakan tanggung jawab auditor untuk menyajikan informasi tersebut dalam laporan auditnya dan menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Nah, dalam laporan peraturan 203 menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP atau PSAK dapat menjadi tugas yang sulit. Nah, dalam peraturan 203 dalam kode perilaku profesional memperkenankan penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum apabila auditor yakin bahwa ketaatan pada prinsip tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan, meskipun situasi ini jarang terjadi. Apabila auditor memutuskan bahwa ketaatan pada GAAP dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan, harus ada penjelasan lengkap dalam paragraf tambahan. Paragraf ini harus menjelaskan secara lengkap penyimpangan yang terjadi serta mengapa GAAP dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Kemudian, paragraf pendapat harus berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, kecuali untuk hal-hal yang dibahas dalam paragraf penjelasan tambahan. Nah, dalam ini laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan penekanan pada masalah. Nah, dalam peraturan 203, seorang anggota tidak diperbolehkan untuk pertama mengeluarkan suatu pendapat atau pernyataan afirmatif. Yang dimaksud ini adalah pernyataan penegasan atau menyatakan kebenaran validitas akan fakta dan sesuatu bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya pada suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua ada menyatakan bahwa ia tidak menyadari bahwa diperlukan suatu modifikasi yang material pada laporan keuangan atau data keuangan lainnya agar laporan keuangan dan data keuangan lainnya tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, independen. Auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam kode perilaku profesional
maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi tersebut telah dilaksanakan. Nah, tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit lainnya. Karena itu, tidak ada alasan lain untuk menolak memberikan pendapat yang harus disinggung lagi. Tidak boleh ada perkataan tentang pelaksanaan prosedur audit apapun dalam laporan. Akibatnya, laporan audit ini merupakan laporan audit satu paragraf. Selanjutnya, ada proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Nah, dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk situasi audit tertentu, terdiri dari pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Terus kemudian kedua, ada memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Ketiga, ada memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Dan terakhir, ada menuliskan laporan audit. Nah, terus selanjutnya. Oh ya, untuk yang ini. Nah, ini untuk yang pertama ini, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pengecualian standar itu. Maksudnya itu para sertifikasi tersebut melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Nah, untuk yang kedua ini memutuskan materialitas untuk setiap kondisi itu apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar. Audit mengevaluasi pengaruh potensinya terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga itu memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Nah, setelah membuat dua keputusan pertama, menentukan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat keputusan. Dan yang terakhir, menuliskan laporan audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda, guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Nah, di sini selanjutnya ada lebih dari satu kondisi yang membutuhkan penyimpangan atau modifikasi. Situasi berikut ini merupakan contoh ketika diperlukan dari satu modifikasi dalam laporan, yaitu yang pertama, auditor tidak independen serta mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip. Nah, tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan atau going concern. Terus ketiga, terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan dan informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini diungkapkan secara memadai atau pada catatan kaki. Kemudian terakhir, terdapat deviasi atau penyimpangan terhadap GAAP dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Nah, ini ada contoh akuntansi internasional dan standar auditing. Nah, meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan semakin luasnya operasi bisnis di beberapa negara telah menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan satu set standar akuntansi dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Nah, saat ini Securities and Exchange Commission atau SEC sedang mengembangkan rencana kerja untuk menentukan apakah akan memasukkan IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat. Persetujuan atas rencana kerja ini, IFRS digunakan Amerika Serikat yang disusun sesuai dengan IFRS. Auditor mengacu pada
mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Nah, standar auditing di Amerika Serikat sekarang memungkinkan audit atau laporan keuangan entitas Amerika Serikat sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat juga ISA. Nah, paragraf ruang lingkup yang dibuat oleh auditor dimodifikasi untuk menunjukkan bahwa audit telah dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat dan sesuai dengan ISA. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Oke nih, di sini udah ada 1, 2, 3, 4, udah 5 penanya ya. Mungkin dibatasi untuk 5 orang pertanyaan terlebih dahulu. Tes. Oke, baik. Yang pertama mungkin akan saya jawab ya dari pertanyaan dari saudari Martiana Ayu Utami. Di sini saya ingin bertanya untuk kelompok kedua, pada saat kondisi seperti apa auditor menggunakan laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Terima kasih, sama-sama Ayu. Ya, di sini mungkin Ayu nanya, kondisi seperti apa auditor menggunakan laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Mungkin kalau menurut Adit, yang pertama itu kan Ayu menanyakan laporan audit standar. Laporan audit standar itu kan merupakan bentuk dari laporan auditnya. Sedangkan standar tanpa pengecualian itu adalah bentuk opininya. Ini yang sudah Adit jelaskan tadi, kalau di akun laporan audit itu terdapat 5 macam opini. Dan salah satu opininya itu ada wajar tanpa pengecualian. Mungkin ini adalah merupakan salah satu opini yang paling baik. Jadi standar akuntansi itu telah diperiksa dengan sebaik-baiknya, sistem akuntansinya tidak ada bermasalah, dan tidak ada pendapat dari auditor. Nah, di sini seperti apa auditor menggunakan laporan audit standar tanpa pengecualian ketika kondisi apa? Nah, jadi gini, laporan keuangan opini audit wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion akan diberikan oleh auditor jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, laporan keuangan disajikan secara lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan, yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang akan datang. Mungkin yang berkaitan dengan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diberikan, yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Jadi, laporan ataupun sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan pada tahun ini itu sama dengan laporan sistem akuntansi yang digunakan pada tahun sebelumnya. Jadi terdapat konsistensi dari pencatatan laporan keuangan. Dan tentunya laporan keuangan itu disajikan secara lengkap, mulai dari unsur-unsurnya, mulai dari aspek-aspeknya, terus bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Jadi pada saat pelaporan keuangan itu, pada saat diaudit,
semua aspek ataupun dokumen yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan itu dibutuhkannya secara lengkap, tanpa ada satupun yang tidak lengkap. Terus yang terakhir itu tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang akan datang. Atau udah yang dijelaskan tadi, going concern. Jadi pada laporan keuangan itu pasti nih masa mendatang dia akan seperti ini. Dan tidak timbul ketidakpastian. Apakah perusahaan itu nanti bakalan bangkrut atau gimana. Misal laporan keuangan audit itu, laporan keuangan perusahaan itu diaudit di tahun 2019 ini diperkirakan laporan keuangannya itu baik, dan untuk 1 tahun ataupun periode berikutnya laporan keuangan perusahaan akan dinilai baik. Jadi itu tidak timbul going concern atau ketidakpastian. Mungkin menurut jika disimpulkan dari pertanyaan Ayu ini, ketika kondisi apa opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor. Yang pertama tadi, laporan keuangan disajikan secara lengkap. Kedua, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Dan yang ketiga, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan, yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Dan yang terakhir, ketika tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang akan datang. Jadi, laporan standar itu merupakan bentuk dari laporan ke audit itu sendiri. Sedangkan audit wajar tanpa pengecualian itu merupakan opini dari auditor, dari yang diberikan oleh auditor pada laporan audit tersebut. Kira-kira gimana, Ayu? Ayu? Nggak ada jawaban ya? Oke, baik Ayu, kalau sudah jelas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada dari Nanda Mutiara. Dia menanyakan, Assalamualaikum, izin bertanya kepada kelompok 2. Saat auditor mengaudit laporan keuangan, lalu terlihat indikasi korupsi atau pemakaian uang tidak wajar, apakah auditor akan melaporkannya? Jika iya, apakah tersaji dalam laporan pendapat atau bagaimana? Dan jika tidak, bukankah korupsi merugikan? Mengapa tidak dilaporkan? Baik, mungkin Putri Alivia bisa menjawab. Putri. Iya. Maaf, suaranya itu kerusak ya. Udah, langsung jawab aja pertanyaan dari Nanda Mutiara. Saat auditor mengecek laporan keuangan, lalu terlihat indikasi korupsi. Nah, dalam hal ini kan auditor sudah memeriksa secara keseluruhan nih. Kalau misalnya pihak perusahaan telah memberikan ruang lingkup kepada pihak auditor untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya seperti pemeriksaan aset. Aset dinilai otomatis ada bukti fisiknya dong. Nah, itu dinilai secara nilai wajarnya itu sesuai nggak sama yang ada di laporan. Nah, jika terjadi kesalahan, maksudnya salah saji dalam nilai ini kan maksudnya itu materialistis ya. Baik itu sangat materialistis ataupun tidak ataupun materialistis saja. Maksudnya baik itu materialistis ataupun sangat materialistis itu kan pasti sudah terlihat apabila pihak auditor itu diberikan ruang lingkup dalam pemeriksaannya. Nah, jika terlihat nih dari hasil pemeriksaan itu bahwa adanya indikasi korupsi, otomatis dalam laporan keuangan itu terdapat salah saji dong dan melanggar dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau yang biasa berada di GAAP. Nah, jika iya, apakah tersaji dalam laporan pendapat atau bagaimana? Ya, pasti tersaji karena dalam hal ini itu terjadi kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi secara umum.
Dan di sini itu tergantung juga korupsinya itu tingkat materialistisnya itu tinggi, sedang, atau biasa saja. Jika tinggi, maka pendapat tidak wajar itu harus diterbitkan. Dan apabila pihak pengaudit itu tidak sendiri melakukan audit atau tidak independen, dan pihak audit juga masih tidak begitu mengetahui bagaimana nilai indikasi korupsi itu terjadi, maksudnya masih belum, ruang lingkupnya belum begitu dibuka oleh pihak perusahaan. Nah, otomatis dalam hal ini pihak audit itu akan menolak memberikan pendapat kepada pihak perusahaan. Kira-kira seperti itu. Anda apa sudah jelas? Pokoknya kalau misalkan dalam laporan keuangan itu tidak terjadi salah saji, maka laporan pendapat wajar tanpa pengecualian akan diterbitkan. Dan apabila terjadi salah saji, dalam hal ini salah saji materialistis itu, maka pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, ataupun menolak memberikan pendapat harus disajikan tergantung dari nilai materialitas itu, besar, sedang, atau biasa saja bagi pihak perusahaan. Oke, selanjutnya Nanda, maksudnya maaf, apakah sudah puas dengan hasil jawabannya? Iya. Oke, lanjutnya pertanyaan dari Retno Perwitasari. Izin bertanya kepada kelompok 2, seberapa penting materialitas pada sebuah pelaporan audit? Menurut kelompok kami itu sangat penting ya, karena dari materialitas itu yang nantinya bakalan menentukan apakah jenis laporan yang harus diterbitkan oleh pihak audit. Jika sangat materialitas dan pihak audit itu terbatas ruang lingkupnya, maka pihak audit akan menolak untuk memberikan pendapat. Dan jika nilainya itu materialitas dan salah saji, itu akan pihak audit akan menerbitkan pendapat tidak wajar. Dan apabila itu maksudnya tidak begitu materialistis, sehingga kan tidak begitu mempengaruhi ya dalam laporan keuangan perusahaan, dalam arti tidak begitu mempengaruhi bagi pihak yang melakukan keputusan dari laporan keuangan itu. Jadi sangat penting karena materialitas itu menjadi tolak ukur dalam sebuah pelaporan audit. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari apakah ada yang sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin ditambah? Sudah ya. Terus. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelas. Jadi, Mukas bertanya, adakah standar waktu penyelesaian untuk seorang auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan? Nah, jika ada, berapa lama, dan jika tidak ada, mengapa? Nah, untuk waktu penyelesaian seorang auditor dalam menyelesaikan laporan keuangan ini sudah ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada perusahaan itu paling lama 90 hari setelah tutup tahun laporan keuangan dan harus disampaikan kepada BAPEPAM. Nah, apabila terdapat perusahaan yang melanggar peraturan, maka akan diberikan sanksi. Nah, namun ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi ini dapat dipengaruhi audit delay. Jadi kalau dia ada
mundur itu karena audit delay. Nah, ini auditor itu akan membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat menghasilkan opini audit yang objektif sesuai dengan PSAK. Nah, tapi kan semua perusahaan besar maupun kecil tetap akan berusaha mengurangi lama waktu penyelesaian atau audit delay agar terhindar dari sanksi BAPEPAM. Mukas sudah terjawab? Apakah sudah terjawab? Udah lah. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Nadia Pitaloka. Ini pertanyaannya sebenarnya butuh analisis lebih dalam sih. Dia bertanya, baru-baru ini kan sedang ramai dibicarakan terkait laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Itu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Ya benar. Tetapi BPK menemukan beberapa masalah atau ketidaksesuaian atas beberapa pencatatan di sana. Lalu, bagaimana tanggapan kalian terkait kelalaian auditor dalam memeriksa laporan keuangan tersebut? Oke, jadi sebenarnya Nadia Pitaloka ini nanya tentang laporan keuangan pemerintah ya, itu tentang akuntansi pemerintah. Benar, menurut yang Adit baca itu, emang pemerintah itu diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, BPK itu mengidentifikasi ada 13 masalah, baik dalam sistem internal atau SPI, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019. Nah, dari BPK itu menyebutkan kalau opini wajar tanpa pengecualian pada LKPP tahun 2019 lalu tidak berarti bebas dari masalah. Itu harus ditindaklanjuti. Itu yang dikatakan oleh Ketua BPK RI Agung Firman. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya dari kelompok kami belum terlalu juga nih memahami ataupun mengikuti beritanya. Mas, sejauh ini yang Adi tahu, memang laporan keuangan pemerintah tahun 2019 itu diberikan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Namun, ada beberapa laporan keuangan yang tidak diberikan opini nilai wajar tanpa pengecualian. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bu Santi. Sekaligus kita bisa sama-sama belajar. Assalamualaikum Bu Santi. Mungkin terkait dengan pertanyaan ini, apakah Ibu Santi bisa menjelaskan? Ibu Santi. Oh ya, mungkin Ibu Santi lagi ada urusan. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat tentang ini, biar kita sama-sama diskusi. Adit boleh izin berpendapat sedikit? Oke, boleh Putri, silakan Bang, silakan Bang. Jadi di sini kan pihak audit itu sudah mengeluarkan predikat wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini di dalam buku Auditing dan Jasa Asuransi itu yang edisi ke-15 itu disebutkan bahwa kalau terjadi salah saji tetapi tidak bernilai materialistis atau tidak begitu materialistis, itu maka akan diterbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Nah, untuk laporan audit wajar dengan pengecualian ini diterbitkan apabila terjadi salah saji dan salah sajinya itu berhubungan dengan materialitas. Nah, misalnya seperti ini. Dalam perusahaan X itu terjadi salah saji terhadap akun, misalnya yang seharusnya dibukukan menjadi asuransi dibayar di muka, oleh perusahaan X ini dibukukan menjadi beban asuransi. Nah, otomatis di sini akan terjadi salah saji dong. Dan misalnya contoh kedua itu
perusahaannya itu membukukan aset perusahaannya itu berdasarkan nilai pengganti. Nah, sedangkan dalam GAAP atau prinsip akuntansi secara umum itu diharuskan untuk menggunakan biaya historis. Nah, dalam hal ini kan terjadi salah saji, namun salah sajinya ini kan berhubungan dengan materialistis. Nilai dari biaya historis dengan biaya pengganti itu kan berbeda, otomatis kan mempengaruhi materialistis. Nah, dalam hal ini baru nanti diterbitkan laporan audit wajar dengan pengecualian atau tidak pendapat tidak wajar ataupun memilih untuk menolak memberikan pendapat sesuai dengan jumlah materialitasnya, besar, sedang, atau biasa saja. Mungkin itu pendapat saya. Ya, terima kasih Putri sudah menjelaskan. Sudah ya, alhamdulillah kelompok 2 sudah menjawab. Mungkin saya mau menambahkan tentang ini ya, sebenarnya ketika seorang auditor tidak memberikan pendapat itu bukan berarti dia nggak mau kerja atau apa, tapi lebih kepada memang itu laporan keuangannya berantakan gitu ya istilahnya, udah berantakan dan hampir semuanya bisa jadi menyimpang ya. Jadi memang kalau justru berbahaya ketika seorang auditor tidak memberikan pendapat apapun. Kemudian juga kalau saya ini kasusnya predikat wajar untuk laporan keuangan pemerintah. Saat ini mungkin ada beberapa pengecualian dalam hal laporan keuangan pemerintah, makanya mungkin predikat wajar tanpa pengecualian ini akan menjadi tidak wajar dengan pengecualian karena pada saat keadaan pandemik ini memang serba salah gitu ya. Pemerintah itu serba salah dalam artian ketika dia menyampaikan laporan keuangan baik-baik saja sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Wajar juga ketika misalnya banyak pengeluaran untuk untuk banyak hal ya, untuk misalnya ke COVID ini, ketika misalnya rumah sakit swasta kan menuntut kepada pemerintah ketika menerima pasien COVID itu standar biayanya itu hampir 500 juta ya. Jadi kalau kalian tahu yang namanya standar satu orang ketika dirawat tanpa ICU pun itu masuk rumah sakit standarnya hampir 500 juta ya. Ketika hampir 500 juta itu harus dibayar oleh pemerintah gitu kan, karena memang seperti itulah. Makanya memang dengan keadaan yang tidak wajar seperti ini, keadaan pandemik seperti ini, maka kemungkinan laporan keuangannya wajar itu sangat kecil. Mungkin ini akan ada masalah ketidaksesuaiannya ini akan banyak sekali nanti kelihatan di akhir tahun. Ini udah masuk ke kuartal ketiga ya. Ntar kuartal keempat itu udah semakin kelihatan ketidakwajarannya. Tapi ya mau tidak mau memang tidak wajar. Tapi sebenarnya ini bukan berarti seorang auditor itu lengah. Tetap harus ada memang sebenarnya kalau dalam BPK ini tetap harus ada pendapat gitu kan, seperti itu. Ini mungkin ya ini kembali lagi makanya itu saya bilang sebagai seorang akuntan, auditor itu tidak terlepas dari masalah politik ya, etika. Jadi memang segala permasalahan ekonomi, politik itu terkait juga dengan profesi akuntan atau auditor ya. Jadi jangan menyepelekan gitu ya. Ketika misalnya makanya kalau memang seorang auditor atau seorang akuntan itu menjadi seorang pemimpin, biasanya mereka berhati-hati sekali ya. Kadang geraknya nggak terlalu bebas, tapi kalau yang lain mungkin bebas-bebas saja. Kalau kayak gini harusnya gini gitu kan. Kalau orang akuntan kan tahu harus bagaimana mengalokasikan anggaran dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya juga bertanya, berarti yang tidak hadir saat ini diskusi siapa namanya? Agitawati, Bu. Nah,
belum tahu kenapa nggak hadir. Sebenarnya dari awal itu belum tahu juga, cuma udah kami masukkan ke grup buat nyelesain tugasnya, Bu. Cuma mungkin entah kenapa orang nggak ada. Begini ya, saya juga mungkin ada masalah yang mungkin tidak bisa dibicarakan di sini. Tapi kalau memang misalnya betul-betul tidak bisa, ya tolong misalnya konfirmasi ke dosennya, karena ini mumpung masih baru pertemuan ketiga ya, Jadi kalau misalnya ada banyak pertemuan lagi, mungkin tidak semua dosen pakai Zoom tiap pekan, atau emang semua pakai pertemuan video meeting tiap pekan. Semua dosen menggunakan video meeting tiap pekan atau tidak? Sebagian besar iya, Bu. Sebagian besar iya. Nah, ya kalau misalnya ada beberapa dosen ada yang mengerti, ada yang tidak gitu ya. Kalau saya bilang, kalau memang tidak sanggup untuk enggak, masalahnya kan kalian juga dapat subsidi kuota ya dari UNJ. Udah terima lagi nggak? Belum? Belum, Bu, belum turun. Belum. Untuk yang baru ini dari Dikbud kayaknya langsung ya. Nah, kalau ini ada subsidi, mungkin insya Allah mungkin bulan Oktober kayaknya, mudah-mudahan ada subsidi kuota dari pemerintah. Jadi memang diupayakan ya subsidi kuota itu untuk kehadiran kalian ya. Ya memang berat sih memang isi data ya, tapi minimal istilahnya gini, pengganti lah. Saya ketika nggak kampus, saya juga kurang ongkosnya, tapi satu lain hal lagi ya, mau nggak mau kuota juga nambah gitu kan, seperti itu. Selalu ada, ya emang harus ada yang dikeluarkan. Tapi masalahnya gini, kalau ketika kalian sudah daftar KRS, kalian tidak komit untuk mengikuti perkuliahan, itu akibatnya fatal. Karena sekarang ini rekaman digital itu lebih mudah ya. Mungkin kalau masuk kelas, saya kadang-kadang keseliwer gitu ya, nggak masuk, mungkin kelihatan. Tapi kalau ini dengan hanya mengklik attendance list, saya udah tahu siapa yang hadir atau siapa yang belum gitu kan. Jadi memang rekam jejak digital itu lebih pasti gitu kan sebenarnya. Jadi memang kalian harus perhatikan, kalau memang tidak sanggup, lebih baik cuti ya. Cuti itu dalam artian bayaran kalian pun tidak usah penuh gitu ya, dan tidak rugi-rugi amat. Memang istilahnya ya udahlah cuti aja dulu untuk istilahnya kalau kalian memang punya masalah, entah itu masalah apapun, tidak mampu untuk mengikuti perkuliahan, lebih baik cuti ya. Kalau sudah cuti ya emang nggak ada nilai kan, jadi tidak terakumulasi ke nilai IPK kumulatif kalau cuti itu ya, dan itu masih diperbolehkan. Kalau misalnya sudah daftar KRS tapi ternyata tidak mengikuti dan istilahnya ya mungkin dan juga tidak berbicara alasannya kenapa ke dosennya langsung, ya agak susah untuk memberikan keringanan atau apapun kepada orang itu. Ya mau tidak mau mungkin kemungkinan tidak lulusnya besar. Ketika tidak lulus otomatis juga ya nilai IPK-nya kecil dan otomatis dia harus ngulang lagi, kan sayang gitu kan, bayaran udah penuh gitu kan ya. Saya berpikirnya juga masalah tentang biaya. Ketika kalian bayaran untuk memenuhi KRS kan otomatis kalian ini kan harusnya bayaran penuh, padahal kalian tidak ikut perkuliahan, kan sayang gitu ya, seperti itu. Dan makanya harus ngulang lagi pula di semester tahun yang akan datang ya. Jadi kan semester ganjil itu tidak berulang di semester genap ya. Jadi kalau kalian semester ganjil ini mata kuliahnya tidak diikuti, maka ya kalau tidak lulus maka kalian akan mengulang di semester ganjil tahun berikutnya ya, bukan semester ini gitu ya. Jadi tolong diperhatikan buat semuanya, ketika kalian sudah memilih mata kuliah tertentu, ikuti saja. Insya Allah ketika sudah mengikuti, minimal tercatat hadir gitu kan, insya Allah lah dosennya juga mengerti gitu ya. Kalau masalah tugas bagus atau jelek itu masalah yang lain ya, itu masalah penilaian yang lain lagi, tapi minimal kalian hadir gitu. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang boleh diajukan tentang ini. Kalau bisa sekarang sudah masa perbaikan KRS sudah ditutup ya? Sampai tanggal 25 Bu kalau nggak salah. Oh iya,
Jadi kalau mungkin masih bisa kalau misalnya ini apa namanya berubah menjadi cuti atau apa gimana gitu kan, biar istilahnya lebih baik mundur di awal gitu kan, daripada nanti kalau udah masuk tapi ternyata tidak bisa mengikuti gitu ya. Gitu. Saya sih kasihan aja, harus sudah bayar kan, kalian sudah bayar dan lain sebagainya tidak ikut gitu kan, dan nilainya nggak bisa. Ini masalahnya ya sulit gitu ya, ada kemudahan ada tidaknya masalah pembelajaran online ini, tapi insya Allah sebenarnya lebih dipermudah lah. Tapi kalau misalnya masalah ketidakhadiran itu agak susah karena kita emang ngedetect betul ya yang namanya apa absennya, justru lebih enak gitu istilahnya. Saya nggak perlu ngabsen satu-satu, langsung terlihat bahwa yang hadir itu berapa orang, nama-namanya siapa aja gitu, dia masuk jam berapa, dia keluar lagi, dia masuk lagi, udah kelihatan gitu, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup untuk kelompok 2. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 atau ada pertanyaan yang tidak merasa cukup? Jawaban dari kelompok 2, mangga. Tidak ada? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan kelompok 2 ditutup diskusinya. Baik Ibu. Sebelumnya terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya untuk hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami dari kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai.